Hai pecinta sepak bola tanah air. Kali ini Timnas PES akan menyajikan berita pilihan untuk kalian. Di antaranya, pelatih Australia sesumber jelang lawan Timnas sudah kadaluarsa. ASTY ungkap ketidakpuasan laga uji coba jelang Piala Asia U23. Usai dipecat, Philippe Trouchy puji Timnas. Penyerang keturunan baru bakal perkuat Timnas Juni ini. Jadi, simak terus berita Timnas PES selengkapnya. Ketua Umum PSSI Erick Thohir ingin meninggalkan perbaikan sistem dalam dunia sepak bola di Indonesia selepas dirinya tidak menjabat. Diketahui Erick memimpin PSSI pada periode 2023 hingga 2027. Ia menilai bahwa untuk memperbaiki sistem sepak bola di Indonesia memerlukan waktu. Salah satu fokus Erick terhadap perkembangan sepak bola di Indonesia adalah ketua selanjutnya yang menggantikannya. Pria berusia 53 tahun ini menginginkan adanya keberlanjutan dan keselarasan dari panduan yang dibuatnya. Pada masa kepemimpinannya sekarang berfokus pembenahan Timnas Indonesia, tetapi tidak lupa akan kompetisi liga serta klub. Pembenahan Timnas Indonesia guna mendatangkan sponsor bagi PSSI. Hal itu disebabkan karena dalam pembenahan membutuhkan dana yang cukup besar. Dirinya pun juga berfokus pada perbaikan manajemen yang transparan dan profesional, serta menginginkan adanya sistem kewasitan dan kepelatihan yang menyeluruh sampai ke akar rumput. Timnas Indonesia U23 harus mengakui keunggulan Arab Saudi dengan skor 1-3 dalam laga uji coba internasional di The Stephen Stadium Dubai, Uni Emirat Arab, Jumat 5 April kemarin. Garuda Muda tertinggal dulu untuk kemudian menahan imbang 1-1 hingga babak pertama lewat gol Komang Teguh pada menit ke-32. Sayangnya di babak kedua, Timnas Indonesia U23 kebobolan 2 gol lagi dan harus mengakui hasil 1-3. Pelatih Timnas Indonesia U23 Sintayong menyatakan tidak puas dengan hasil akhir ini. Namun secara isi pertandingan tidak terlalu mengecewakan karena pelatih asal Korea Selatan itu memainkan hampir seluruh pemain. Sintayong juga mengakui krisis lini belakang masih dialami oleh skuad Timnas Indonesia U23. Sehingga pelatih saat ini hanya ada 3 bek tengah murni, yakni Komang Teguh, Muhammad Ferrari, dan Rizky Ridho. Di laga uji coba selanjutnya, skuad Garuda Muda akan menantang Uni Emirat Arab pada Senin 8 April mendatang. Timnas Putri Indonesia U17 baru saja menjalani laga internal pada agenda pemusatan latihan yang digelar di lapangan B Senayan pada Jumat kemarin. Pada laga tersebut, salah satu pemain Timnas Putri Indonesia, Claudia Schönemann, diplot di sektor pertahanan. Padahal posisi natural Claudia adalah seorang penyerang. Namun pelatih Timnas Putri Satoru Mochizuki mengungkap bahwa ingin semua pemain Timnas Putri Indonesia U17 selalu siap dimainkan di tempat manapun. Lebih lanjut, menurutnya Claudia Schönemann merupakan pemain yang paling menonjol. Ya, Claudia memang selalu menjadi langganan tim nasional. Ia pun berhasil tampil cemerlang di Piala AFF U19 Wanita 2023. Dia sukses memborong 2 gelar meliputi pemain terbaik dan top skor usai mengemas 5 gol dari 5 pertandingan di Piala AFF U19 Wanita 2023. Bagi Satoru, perjuangan Timnas Putri Indonesia U17 patut diapresiasi. Terdekat, Satoru Mochizuki akan memimpin Timnas Putri Indonesia di Piala Asia Wanita U17 2024. Sebelumnya, anggota Exco PSSI Arya Sinulinga mengatakan ada 2 pemain keturunan yang segera menjalani proses naturalisasi. Satu nama diantaranya sudah terindikasi jelas, yakni fullback kiri NEC Nijmegen Kelvin Verdong. Sementara Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengatakan satu nama lagi bermain sebagai penyerang. Ia menegaskan bahwa penyerang yang dimaksud bukan penyerang FC Utrecht Ole Romani. Merujuk pada ucapan itu, satu pemain lagi yang bakal dikebut proses naturalisasinya adalah penyerang FC Dordrecht U21, Jens Reven. Penyerang berusia 18 tahun ini sebelumnya sempat ditemui Sintayong saat mengunjungi negeri kincir angin awal bulan Maret lalu. Pelatih asal Korea Selatan itu pun sempat memposting foto bersama Jens Reven dan juga Kelvin Verdong. Hal itu semakin menegaskan dua pemain keturunan yang segera dinaturalisasi menjadi WNI adalah Kelvin Verdong dan Jens Reven.
Kabar mengejutkan datang dari pemain belakang Persib Bandung, Kakang Rudianto, yang mendapatkan panggilan dari pelatih Timnas Indonesia U23 Sintayong untuk bergabung dalam pemusatan latihan di Dubai jelang Piala Asia U23 2024. Barisan belakang skuad Garuda Muda butuh amunisi tambahan dampak dari belum diizinkannya Justin Hubner dan cederanya Alfeandra Dewangga. Kebutuhan akan sosok bek baru membuat pelatih Sintayong melirik Kakang. Motivasi tinggi pun kini diusung bek jangkung ini untuk bisa berkontribusi untuk tim Merah Putih di Piala Asia U23 2024. Kakang akan segera bertolak menyusul tim ke Dubai pada Sabtu 6 April dari Indonesia dan diproyeksikan mulai berlatih keesokan harinya. Proses adaptasi jadi hal yang diperhatikan Kakang ketika gabung tim di pemusatan latihan nanti. Mengenai persaingan di dalam tim, memang ada beberapa pemain bagus seperti Rizky Ridho, Komang Teguh, dan Muhammad Ferrari yang menurutnya punya kualitas. Maka dari itu ia bertekad untuk bekerja keras demi timnas. Timnas Indonesia U23 asuhan Sintayong sebentar lagi akan menjalani laga Piala Asia U23 yang berlangsung mulai 15 April. Dalam Piala Asia U23 kali ini, Timnas Indonesia berada di grup A bersama Qatar, Australia, dan Yordania. Melihat susunan lawan yang akan dihadapi skuad Garuda Muda, tentu ini akan menjadi jalan yang cukup terjal, namun tetap memiliki peluang. Saat pengumuman hasil undian Piala Asia U23 pada awal Desember lalu, pelatih Australia Tony Whitmer sempat sesumbar soal lawan-lawan yang mereka akan hadapi April nanti. Ia dengan yakin mengutarakan ambisi Australia pada Piala Asia U23 nanti. Ia bahkan mengaku sudah mengenali karakteristik permainan masing-masing tim di grup A, termasuk Timnas Indonesia. Namun apa yang disampaikan oleh pelatih Australia itu sudah tidak berlaku lagi, alias sudah kadaluarsa, karena Timnas Indonesia sudah mengalami perkembangan yang begitu pesat jika dibanding Desember lalu. Bukan hanya karena adanya pemain baru, tetapi juga terdapat peningkatan kemampuan para pemain skuad Garuda. Sebagaimana diketahui, Philippe Trouchi kini tidak lagi menjadi pelatih Timnas Vietnam. Dia dipecat usai dikalahkan Timnas Indonesia dengan skor 0-3 dalam laga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia Maret lalu. Usai dipecat, pelatih asal Prancis itu mengungkapkan kekurangan skuad Vietnam yang beberapa waktu lalu menjadi tim yang ia tangani. Ia menilai bahwa Vietnam hanya memiliki 2 pemain yang memenuhi kriteria. Ia pun membandingkan Vietnam dengan Timnas Indonesia, di mana menurutnya skuad Garuda memiliki sederet pemain kelas atas. Jumlah pemain kelas atas Indonesia sangat banyak jika dibandingkan dengan yang dimiliki Vietnam. Maka dari itu ia merasa bahwa level pemain dari Vietnam sudah berbeda dengan tim Merah Putih. Pengamat sepak bola Indonesia Bung Toel dikenal acap kali memberikan kritik pedas soal Timnas Indonesia, terutama terhadap kinerja sang pelatih Sintayong. Bahkan ia sering melontarkan kritik pedasnya terhadap proses naturalisasi yang dilakukan oleh PSSI untuk memperkuat tubuh Timnas Indonesia. Namun kali ini kabar berbeda kembali datang dari Bung Toel. Pasalnya akun Instagram @sport77official mengunggah gambar yang menunjukkan sebuah ultimate team yang dirancang dari seorang Tommy Welly. Dalam komposisi pemain tersebut terbukti bahwa Bung Toel tidak menutup mata terhadap pemain naturalisasi jika memang diukur dari kualitas yang bagus. Bahkan Bung Toel memasukkan sebanyak 7 pemain naturalisasi ke dalam Ultimate Team berdasarkan versi yang dibuatnya. Meski demikian, perlu diketahui bahwa Bung Toel sempat mengungkapkan bahwa dia mengkritik pemain naturalisasi dalam konteks tujuan dan prinsipnya, bukan secara personal.